Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur sekali kami bisa ada di dalam rumah-Mu ini. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Tuhan, ajari kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami benar-benar bisa menangkap apa pesan yang Tuhan ingin tanamkan dalam hidup kami, dalam diri kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami bisa fokus pada kebenaran firman yang akan kami terima siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sudah sarapan belum? Kalau biasanya kan pertanyaannya, apa kabar? Luar biasa. Enggak, kali ini saya tanya, sudah sarapan belum? Wah, bagus deh kalau belum, soalnya jadi nggak ngantuk kan. Nah, tema dari siang ini yang diberikan adalah peperangan rohani. Peperangan rohani, ya, boleh ditampilkan slide pertamanya. Ya, peperangan rohani ya. Ini subtemanya kuat di dalam Tuhan. Ayat referensinya dari Efesus 6 ayat 10 sampai 14. Sorry. Dalam perenungan saya mengenai tema ini, saya dapati beberapa poin ya. Dan ini adalah penelusurannya. Yuk kita lihat ya. Ternyata bahwa dalam hal peperangan, kalau kita bicara peperangan itu memang sudah ada ditulis sejak awal Alkitab ya, betul kan? Nah, kita tahu ada peperangan luar biasa yang pernah terjadi ya di dunia ini yang melibatkan banyak sekali negara. Itu ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan kita tidak mengharapkan akan terjadi perang dunia ketiga tentunya ya. Nah, tapi rupanya sebelum, jadi dalam masa prasejarah sekalipun pernah terjadi juga perang besar loh. Ada yang pernah tahu nggak nih? Yang akhirnya menelan korban sampai 1/4 penduduk bumi meninggal. Ada yang tahu perang apa itu? Iya, itu perang saudara, Kain dan Habil. Karena Adam Hawa, Kain Habil, mati satu, itu 1/4 penduduk bumi kan. Nah, belum banyak banget ya. That's just a joke. Nah, yuk slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, jadi kembali lagi, peperangan itu sudah ada sejak awal Alkitab. Nah, terus kita telusuri lebih dalam. Penyebabnya apa sih? Slide berikut. Penyebab peperangan itu pasti adanya konflik atau pertentangan kepentingan. Ya kan, pasti. Jadi ada pertentangan kepentingan, maka terjadilah gesekan, lalu timbul peperangan. Nah, berikut, bangsa yang satu berusaha menguasai bangsa yang lain. Karena adanya kepentingan. Kayak contohnya nih, kalau kita masih ingat pelajaran sejarah, dulu Belanda menjajah Indonesia mau ngapain ya? Mengambil rempah-rempah. Karena di Belanda nggak ada rempah, nggak ada tanaman rempah. Dan dia rasa enak kalau bikin steak pakai rempah-rempah tuh jadi wangi gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita stop rempah-rempah dari Indonesia, repot restoran steak di Belanda. Ya kan? Nah, maka itu dia kirim sampai akhir dia memonopoli kan VOC kan. Nah, jadi bukan hanya bahan makanan rupanya, ada bahan tambang atau memperluas wilayah. Sebut aja kerajaan-kerajaan dulu kayak Genghis Khan, Kubilai Khan. Even Majapahit sekalipun berusaha. Orang Indonesia juga punya naluri. Itu naluri yang alami bahwa seseorang tuh pengen menguasai yang lain. Apapun pengen. Kayak kita aja gak pernah puas, betul kan? Ya, sudah punya ini pengen yang ini. Udah ini pengen ini.
Itu naluri manusia. Oke, kita lanjutin. Nah rupanya perjalanan hidup kita sekalipun itu ibaratnya nih dalam perjalanan hidup kita menemui juga medan-medan perang loh. Kita menemui medan perang ya dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang ada medan perang di tengah keluarga. Kalau ada ketidakcocokan di antara anggota keluarga, itu juga medan peperangan buat kita, betul kan? Terus ada lagi masalah ekonomi, pergumulan, itu juga kita ibaratnya seperti peperangan yang sedang kita hadapin. Ya. Medan pertempuran kita ini akan kita hadapi sepanjang umur hidup kita. Jadi singkat kata, jangan takut kekurangan masalah. Masalah akan datang silih berganti. Memang itu kenyataan hidup. Ya kan? Nah sekarang kita mau tahu nih, kelihatannya jemaat yang hadir ini adem-adem nih. Ya, kelihatannya adem-adem. Coba kita cek sekarang. Apakah benar gak nih bahwa saudara-saudara ini sedang dalam kondisi peperangan atau berada dalam zona nyaman, aman dan nyaman. Saya mau tahu nih, siapa yang sedang berada dalam zona nyaman dan aman nih, pengen tahu berapa banyak nih. Ayo, ada gak yang dalam zona? Saya mah selama ini kayaknya aman-aman aja tuh hidup. Gak ada masalah. Bangun tidur enak, jalani hari enak, resep. Ada gak yang kayak gitu? Coba, ada yang? Saya mau tahu nih, ada berapa orang yang merasa dirinya resep benar. Hidup tuh rasanya aduh, hari demi hari rasanya dinikmatin banget. Kalau begitu rasanya waktu pendek atau panjang? Pendek. Kalau enak tuh rasa waktu tuh pendek, aduh cepet amat ya. Kayak kita misalnya nih lagi pelesiran nih, ya udah mau pulang lagi. Ya kan? Seperti itu kadang-kadang. Nah tapi kalau kita lagi dalam keadaan masalah, itu waktu serasa jalannya lama banget. Ya ampun Tuhan, ini masalah kok gak habis-habis rasanya. Kayak tadi tuh, selalu dan selalu. Kayak gitu. Kalau kita enggak nih, silih berganti persoalan demi persoalan datang menghampiri kita. Nah, jadi kita lihat deh. Itu kan tadi pertanyaan pertama nih. Kagak ada yang mau angkat tangan ya? Apa yang sedang dalam zona nyaman nih? Ada gak yang mau angkat tangan? Siapa yang sedang dalam zona nyaman? Ternyata gak ada loh. Nah, saya tanya sekarang. Siapa yang sedang dalam zona perang? Yang sedang bermasalah? Ada satu. Apa lagi? Dua. Oh banyak. Rupanya lebih banyak yang berada dalam zona. Jadi kita memang sih gak ada manusia yang gak punya masalah. Ya. Nah, tapi ada juga nih, kita lihat ya, berikutnya ya. Ada juga loh orang-orang tertentu nih, saya kata orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa indikator kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah poin-poin sebagai berikut. Hidup dalam kenyamanan pemeliharaan Tuhan. Ya, indikator ya. Apa ya itu indikator ya? Alat ukur, ya alat ukur. Tolok ukur. Tolok ukur kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dilihat dari mana? Kalau hidup kita nyaman aja. Tenang aja. Ya kan? Kita merasa aduh damai amat ya. Ya. Tenang. Terus kalau ada masalah, Tuhan atasin. Ya kan? Sakit disembuhkan. Ya kan? Terus kayak kepengen sesuatu nih. Lagi kepengen durian montong. Salah. Lagi kepengen durian montong. Ada yang kirim. Tolong saudara-saudara. Jangan. Kan bisa pakai GoFood. Kenapa mesti minta Tuhan kirimin durian montong? Ya,
Perhatikan. Jadi kalau kita mau sesuatu yang dengan Tuhan, jangan pakai yang remeh-remeh. Itu nggak proper sama sekali. Ya, terus intinya kalau kita dekat dengan Tuhan itu kita seperti berada dalam situasi dari victory to victory. From victory to victory. Dari kemenangan kepada kemenangan. Jadi itu adalah itu adalah indikator kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, ya, betul nggak seperti itu? Nah, kalau kenyataannya hidupnya gimana? Coba slide berikut. Nah, kita lihat nih. Tadi kita sudah lihat indikatornya kan ya. Nah, kita lihat sekarang nih. Di dalam Matius 11 ayat 28. Ya kan ada firman Tuhannya kan. Jadi kalau kita bilang seperti itu kita mesti harus ada landasannya. Ada baseline. Matius 11 bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, wah ini cocok. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Terus Yohanes 10 ayat 10. Kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kita mempunyai hidup. Itu kata-kata firman Tuhan. Itu kita klaim. Tuhan, aku akan hidup dalam kelimpahan karena aku ada di dalam Tuhan. Tapi dalam realita hidup, kayaknya kita hidup, aduh Tuhan kok hidup saya berat amat ya. Hidup rasanya dari persoalan ke persoalan. Dari kekhawatiran ke kekhawatiran. Persoalan ekonomi belumlah ini rasanya datang bertubi-tubi. Debt collector. Ya kan? Pinjol, debt collector pinjolnya lagi ini nih. Lagi viral ya sekarang. Ya. Terus sepertinya kita berada di jalan yang buntu. Ya. Atau kalau kita nggak bermasalah, kalau kita tidak melakukan hal ini, kita malah dijolimi. Ada aja, selalu ada aja masalah yang kita hadapin. Jadi seperti derita tiada akhir. Akhirnya apa? Kejadian-kejadian seperti ini itu membuat kita terjadi dalam kondisi apa? Konflik batin di dalam diri. Tuhan, ini aku datang kepada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Tapi kok rasanya masalah tuh bertubi-tubi kayaknya nggak ada solusi. Kok saya nggak bisa sampai kepada satu titik di mana seperti yang orang-orang tadi ngalamin tuh, hidup dalam kenyamanan dengan Tuhan. Kenapa ya bisa? Kok dia bisa? Kok gue enggak ya? Jadi rupanya ada sebagian orang yang mengalami hidup dalam kenyamanan, dalam kelimpahan, tapi ada sebagian yang enggak. Dan mungkin kita berpikir saat ini saya masuk dalam kelompok yang enggak. Hah? Pernah nggak berpikir seperti itu saudara? Hah? Coba kita renungkan. Kita harus harus objektif. Harus objektif dan menilai apa adanya. Kalau tadi kan kita sudah lebih banyak yang setuju bahwa saya sedang dalam masalah. Saya sedang dalam masalah. Hidup saya ada masalah. Bukan sekedar ada, mungkin saya dalam keadaan beban berat banget. Ya kan? Lalu bagaimana kita meyakini firman Tuhan yang kita dengar tadi. Apalagi mendengar orang-orang yang berani berbicara bahwa hidup dia nyaman dalam Tuhan. Ya. Nah sekarang kita lihat, kita harus cari landasan firman Tuhan yang lain. Berikut, coba kita lihat apa kata Alkitab pada ayat-ayat berikut. Nah, itu kita lihat di Mazmur 144 ayat 1. 144 ayat 1. Di situ intinya Tuhan mengajarku
mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Artinya apa? Memang Tuhan menghendaki loh. Terus dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Di situ dilihat apa? Tuhan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Ya. Dengan perantaraan mereka, untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Terus 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Saudara tahu nggak maksud ayat ini apa? Jadi pada saat Israel itu mau masuk Kanaan kan Tuhan bilang, kamu harus tumpas semuanya. Ternyata ada tuh suku-suku yang gak ditumpas. Tapi rupanya karena kelalaian itu Tuhan punya rencana. Biarin deh ini suku-suku tinggal di situ. Untuk apa tujuannya? Untuk keturunan Israel berikutnya. Generasi gak pernah tahu, yang gak pernah tahu peperangan waktu mereka pertama-tama keluar merebut Kanaan. Itu disisain nih orang-orang. Jadi pada saat Israel nantinya istilahnya lalai atau beralih dari Tuhan, maka suku-suku ini akan kembali menguasai Israel. Hingga kembali lagi mereka berperang dan ingat kepada Tuhan. Jadi memang pada prinsipnya Tuhan mau. Ada lagi itu kan bicara mengenai perjanjian lama. Di perjanjian baru Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bayangin kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi hidup ini kalau kita menghadapi pencobaan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Itu firman Tuhan loh yang bilang. Terus di dalam Roma 5. Itu kita harus bermegah dalam kesesakan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan itu. Dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan seterusnya dan seterusnya. Lihat gak? Ayat-ayat ini adalah landasan bahwa apa? Bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk siap berperang. Harus jadi anak-anak yang kuat. Nah, kalau kita tahu bahwa kita akan masuk area peperangan, otomatis apa yang harus kita lakukan? Kita siap-siap dengan senjatanya dong. Ya dong, gak mungkin kita mau masuk ke medan peperangan kan. Ya ampun, pistol lupa dibawa. Di mana tadi simpennya itu pistol? Kan gak mungkin begitu kan. Itu parah banget. Saya sih gak kebayang tuh ada yang kayak begitu tuh. Kita tahu bahwa kita mau masuk medan peperangan, pistolnya lupa dibawa. Ya. Itu bukan konyol, itu benar-benar konyol. Ya. Nah sekarang kita tahu, tadi kan dari awal nih ya, perjalanan hidup kita tuh kita akan apa? Berhadapan dengan medan-medan pertempuran. Jadi kita harus sadari bahwa kita akan masuk ke medan peperangan. Bukan tempat bermain. We are going to battleground, not a playground. Ya, kita masuk ke dalam arena pertempuran. Jadi mau gak mau kita harus apa? Siap setiap saat untuk masuk ke dalam medan peperangan. Kita gak pernah tahu, betul gak? Emang kita pernah tahu kapan nih tanggal sekian bulan ini kita akan masuk ke medan pertempuran nih. Tanggal sekian, kan gak ada yang tahu. Jadi kita masuk. Jadi yang Tuhan ingin adalah apa? Kesiapan diri kita untuk menghadapi medan pertempuran. Ya kan? Nah lalu kalau kita mau masuk ke medan pertempuran, apa yang harus kita siapkan? Otomatis selengkap senjata Allah dong. Nah kita berikutnya. Selengkap senjata Allah ini ada di Efesus. Ya kan? Efesus 6 ayat 12 sampai 18.
Slide Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Nah, kalau kita lihat spesifikasi ini yang Tuhan inginkan dalam hal senjata. Pertama-tama berdiri tegap. Perhatikan nih. Itu Tuhan bilang, maksudnya apa di sini? Lihat ya tentara. Kalau dia siap, ya kan? Berdiri tegap. Berdiri tegap tuh maksudnya apa ya? Kita mesti dalam keadaan sehat, bos. Ngerti nggak? Nggak mungkin kalau orang sakit nih. Kalau orang sakit nih, aduh pinggang gue sakit banget. Ya kan? Aduh udah parah deh. Mau berdiri tegak aja susah. Bisanya begini nih. Nggak bisa berdiri tegak. Lalu poinnya apa? Korelasinya apa dengan ini? Kita harus bijaksana menjaga kesehatan. Kita kan mau masuk ke medan perang. Nggak mungkin dalam keadaan sakit terus kita bisa berfungsi efektif sebagai pelayan Tuhan. Betul nggak? Pelayan Tuhan itu tidak harus, seharusnya tidak dikalahkan oleh kencing manis. Atau dikalahkan oleh darah tinggi. Pelayan Tuhan itu musuhnya iblis, bukan penyakit. Jelas gak? Artinya apa? Kita kan dikasih hikmat. Bagaimana ya kalau kita makan ini kolesterolnya tinggi nih. Gua sikat juga deh, enak sih. Apakah itu pelayan Tuhan yang profesional? Bukan. Coba kalau kita lihat nih orang-orang tentara-tentara. Ya kan, pasti makanannya dijaga. Atlet-atlet atau binaragawan. Waduh, makannya disortir benar. Nutrisi putih, telur, apa segala macam sampai ngebentuk otot segala macam kan. Itu dijaga. Bayangin gak? Kita ini dalam perjalanan menuju kembali kepada rumah Bapa yang setiap saat bisa menghadapi medan pertempuran. Kita nggak jaga loh tubuh kita. Kita lalai menjaga. Susah. Bagaimana kita mau masuk dikategorikan sebagai prajurit Allah yang siap bertempur? Nggak bisa kan? Dari itu dulu aja. Berdiri tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Sifat hidup kita mesti benar. Ya kan? Kalau kita udah nggak benar, apapun yang kita lakukan jadi sia-sia. Lalu motivasinya udah nggak benar. Ya kan? Lalu harus adil, berbaju sirahkan keadilan. Kasut rela memberitakan Injil. Pernah gak kita memberitakan Injil? Ada gak kerinduan kita, kerelaan kita untuk, aku tuh terima kasih ya Tuhan, saya ditolong Tuhan lo begini-begini. Dalam hidup kita, benar gak hidup kita tuh mencerminkan, mengimpartasikan kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan tahu, oh kamu tuh luar biasa sekali ya. Kamu tuh luar biasa sekali gitu loh. Sifat hidup kamu saya lihat menjadi berkat banget. Nah itu kerelaan memberitakan Injil. Karena hidup kita tuh seperti kitab yang terbuka. Surat yang terbuka, surat Injil yang terbuka. Orang bisa melihat kasih karunia Tuhan melalui hidup kita. Betul kan? Nah terus ada perisai iman. Perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Lalu ada ketopong keselamatan, helm. Mindset bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Lalu ada pedang roh firman Allah. Dan nomor 8 nih apa nih? Berdoa yang tidak putus-putus. Nah ini dalam hal doa nih. Benar gak kita doa? Serius gak nih? Lihat gak waktu doa? Waktu-waktu doa hari Rabu, hari Sabtu. Bahkan waktu doa pengerja yang cuma sebulan sekali. Kita pada rindu gak datang nih. Kita perlu lu datang doa. Doa mah urusan ibu-ibu. Ibu-ibu tim doa sana. Kita mah orang yang berpikir strategis. Pelaksana. Bukan tukang tim doa. Betul gak gitu? Salah. Tuhan Yesus aja berdoa loh. Ya kan?
Tuhan Yesus aja kan dulu pagi-pagi benar Tuhan Yesus. Sampai waktu murid-muridnya cari Yesus, ditulis dalam Alkitab bahwa murid-murid datang ke tempat biasa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat untuk dia berdoa. Jadi Tuhan Yesus memang mempunyai kebiasaan berdoa. Tuhan Yesus aja berdoa. Masa kita nggak mau berdoa? Ya kan? Nah, jadi ingat ya, kita harus menyadari bahwa kita akan memasuki arena peperangan, bukan arena permainan. Artinya kita harus benar-benar siap dengan selengkap senjata Allah. Ini nggak main-main. Ya, slide berikut. Nah, jadi kesimpulannya apa nih dari kita menghadapi peperangan rohani? Ternyata satu, Tuhan menghendaki kita untuk jadi prajurit. Tapi bukan sekedar prajurit. Prajurit yang setia, kuat dan tangguh untuk melawan tipu muslihat si iblis. Jadi memang Tuhan mau istilahnya Tuhan menebus kita dari dosa. Bukan sekedar setelah ditebus udah. Yang penting gue ke gereja tiap minggu absen bayar kolekte. Sama tiap bulan perpuluhan. Habis perkara. Jangan saudara. Terlalu murah kalau Tuhan, bayangin gak? Tuhan tuh menebus kita tuh melalui proses penyalipan yang luar biasa beratnya loh. Terus kita tanggapannya cuma seperti itu. Tanggapannya pokoknya gue minggu ke gereja. Setiap bulan sekali bawa perpuluhan. Setiap minggu gue kolekte. Habis. Kira-kira gitu gak? Saya ambil dalam perspektif yang lain ya. Kalau landasan kan Tuhan Yesus itu adalah batu fondasi kan. Kalau batu fondasinya itu adalah korban Tuhan Yesus. Kira-kira di atas batu fondasi itu mau dibangun bangunan yang seperti apa? Apakah gubuk atau rumah biasa? Seharusnya loh ya, atau rumah yang luar biasa. Ya kan? Harusnya rumah yang luar. Kenapa? Fondasinya itu udah luar biasa. Pengorbanan Kristus. Tapi sadar gak kita selama ini apakah kita sudah menjadi seorang prajurit yang benar-benar siap tempur gak? Nah, dalam konteks peperangan kita harus menggunakan aturan apa? Rule no mercy. Apa maksudnya no mercy? Kita jangan kompromi sama setan. Jangan kasih kesempatan sedikit pun untuk itu memang mesti sadis. Kalau melawan setan harus sadis. Ya. Nah, lalu ini poin berikutnya, kemenangan itu ya, kemenangan dalam peperangan rohani itu tidak harus saya katakan, tidak harus ditentukan dengan apa? Seperti keberhasilan memenangkan mega proyek. Ya kalau kita saksi, aduh haleluya Tuhan. Setelah kami berliku-liku melalui proses ini, akhirnya kami menang proyek ini, kami menangkan tendernya. Enggak harus begitu saudara. Terus kami menerima kesembuhan. Menduduki jabatan tertinggi atau berhasil meraih prestasi tertentu. Enggak harus saya katakan. Lalu indikator kemenangan dalam peperangan rohani itu apa? Indikator kemenangan peperangan. Bagaimana kita bilang? Oh, kita menang dalam peperangan rohani ini. Indikatornya apa? Berikut slide. Ini indikatornya. Yang utama, indikator yang utama adalah tetap memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu indikator. Yuk kita baca yuk 2 Timotius 4 ayat 6. Ini Paulus yang ngomong ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Ini terakhir nih Paulus tulis nih kepada Timotius. Berikut. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman.
Perhatikan, aku telah memelihara iman. Itu indikator yang utama dalam hal peperangan rohani. Apakah Paulus bilang, aku sudah menyediakan aset yang cukup banyak bagi jemaat. Dan aset itu akan terus berkembang secara seperti mesin passive income. Dan akan dibagi-bagi kepada jemaat. Imanku kepada Tuhan. Aku memelihara iman. Jadi begitu juga ya. Uniknya ini dalam 2 Timotius 4. Ini adalah hal yang utama loh. Ya, ini adalah hal yang utama. Tapi kalau kita mundur, memelihara iman itu penting apa enggak? Rupanya kalau kita mundur ke 2 Timotius 3, ya. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1. Ya. Jadi sebelum tadi itu, sebelum memelihara iman, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Pada hari-hari terakhir. Kalau kita bilang kita saat ini berada pada akhir zaman, Tuhan sudah katakan loh, akan datang masa sukar. Saya katakan begini ya, kalau yang ngomong nih, misalnya kita lagi ngumpul nih, ada para pendaki gunung nih, pendaki gunung A bilang, aduh saya nih sudah mendaki gunung ini, waduh berat banget dan ngeri loh tebing-tebingnya. Ini pendaki A nih. Terus pendaki B ngelihat, dia bilang, ya gunung itu mah gue udah tiap kali bolak-balik udah berapa kali. Artinya apa ya? Subjektif kan apa yang dia ngomong kan. Tahu gak kamu? Gunung ini 7 kali lebih parah susahnya. Dan ya, nah lihat gak? Nanti ada lagi cewek bilang, ya itu mah harian gue naik turun katanya. Nah itu lebih parah lagi kan. Nah ini itu kan subjektif. Jadi istilahnya kalau dalam dunia persilatan di atas langit pasti ada langit. Ya kan. Nah ini di dalam Timotius ini firman Tuhan lo yang ngomong. Jadi udah gak ada yang bisa mengatasi lagi. Apa yang firman Tuhan katakan? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sangat sukar. Kalau yang ngomong itu firman Tuhan, artinya benar-benar sukar enggak? Kalau kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini akan ada masa-masa yang sukar, pertanyaan saya berikutnya. Perlu enggak kita menjadi prajurit yang tangguh? Hah? Perlu. Perlu loh. Jadi kalau Tuhan udah wanti-wanti nih, lu mesti jadi prajurit yang tangguh. Prajurit tangguh mesti udah badannya kuat, sehat nih. Terus harus apa? Mesti bisa main itu, menggunakan senjata. Kan dibilangin tuh, jangan kamu menangkis panah api si jahat dengan pedang. Betul gak? Panah. Waduh kalau panah datang banyak mah, nggak bisa pakai pedang kan? Mesti pakai apa? Perisai iman dong. Makanya ditulis loh, spesial. Kamu perhatikan deh, kita saudara-saudara perhatikan ya. Di dalam yang tadi itu, yang selengkap senjata Allah kita balik deh. Kita lihat khususnya di dalam alat satu ini, pedang apa? Perisai iman. Mana tuh? Ayat nomor 5. Dalam segala keadaan. Ditulis spesial loh. Kalau yang lain berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, baju sirahnya kasut dan seterusnya. Tapi khusus nomor 5, perhatikan. Dalam segala keadaan, gunakan perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Memang, panah api si jahat itu terus menerus dihantam. Ingat gak Israel kebobolan meskipun dia punya Iron Dome. Ya kan? Begitu diserang sama Hamas, banyak yang luput Iron Dome-nya. Sama nih, perisai iman.
Ya, untuk semua panah api si jahat kita mesti berlindung. Jangan pakai pedang. Artinya apa? Kita mesti mahir menggunakan semua senjata Allah sesuai fungsinya. Jadi kalau kita dari sekarang ini hanya berada di zona nyaman dan gak pernah melatih diri untuk menggunakan selengkap senjata Allah, kedepannya bahaya gak kita? Bahaya loh. Dan ini Tuhan sudah wanti-wanti. Nanti kamu akan masuki masa sukar. Kalau lu gak siap nih. Dan satu saat kamu gugur dalam pertempuran. Jangan nyalahin Tuhan. Kan sebelumnya udah dibilangin. Ya. Dan nomor 8 tuh berdoa yang tidak putus-putus. Kita harus saling dukung dalam doa. Ya, jadi ingat ya, survival skill, kemampuan kita untuk bertahan dalam masa sulit yang akan dan tidak bisa kita hindari adalah apa? Apa? Memelihara iman. Memelihara iman. Ingat loh, gak peduli kita nanti, aduh Tuhan, kita mau mati dalam keadaan miskin kek, mau mati dalam keadaan sakit kek. Selama kita berpegang teguh pada iman, berharga kematian kita di hadapan Tuhan. Nggak harus kita harus kaya. Kalau enggak bagaimana kita bisa tolong orang, bisa membantu pekerjaan Tuhan kalau nggak ada duit? Nggak harus. Saya kata, ini firman Tuhan yang ngomong. Saya kasih contoh ya. Contohnya apa? Lazarus. Ingat gak Lazarus yang Tuhan Yesus bilang, yang pengemis tuh, Lazarus masuk surga, orang kaya ada di neraka kan? Kenapa Lazarus masuk surga? Apa karena dia miskin? Bukan. Dia memelihara iman. Waktu Paulus meninggal di dunia, dalam kondisi apa Paulus meninggal? Disalib. Nggak mewariskan harta dia, tapi dia memiliki iman. Tadi kan kita baca di 2 Timotius kan, aku memegang teguh iman. Jadi kematian pada saat kita mati nanti menghadap Tuhan, bukan kekayaan yang bisa kita banggakan. Bukan posisi, bukan kedudukan. Dan bukan orang yang nganter kita yang berharga di mata Tuhan. Tapi iman. Ya? Amin. Kiranya Tuhan memberikan penjelasan yang lebih lagi kepada kita semua. Dan kita harus menyadari bahwa kita memang dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Dan siap untuk memasuki medan pertempuran.